Shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Puji Tuhan jika kita dipertemukan kembali dalam persekutuan doa malam ini sekalipun masih secara online. Puji syukur sekalipun ada jarak yang memisahkan kita, namun kita percaya karya Roh Kudus yang menyatukan hati kita dalam persekutuan kasih Kristus yang terhubung di dalam doa penyembahan kita bersama-sama malam hari ini. Mari jemaat terkasih, persiapkan hati kita dan dengarkanlah panggilan persekutuan kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kristus membuktikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Ia rela datang dari surga dan mengosongkan dirinya untuk memberikan nyawanya di kayu salib bagi kita yang berdosa. Kesadaran anugerah dari Tuhan Yesus yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita, harusnya menggerakkan hati kita untuk selalu bersyukur dan mengasihinya. Mari jemaat sekalian kita menyatakan syukur lewat penyembahan dan pujian dengan nyanyikan Kau telah buktikan cintamu padaku. Buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, kau persembahkan seluruh hidupku Yesusmu. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, persembahkan seluruh hidupku Yesusmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa.
Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Engkau bisa memberi kekuatan kepada kami semua dan jemaat-Mu meskipun ada di rumah dalam malam hari ini bisa melakukan persekutuan doa bersama Tuhan. Kiranya berkati kami semua. Dan dalam persekutuan doa malam hari ini Tuhan secara online kita bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bimbing kami semua Tuhan, hingga nanti akhirnya Engkau selalu memberkati kami sehingga ibadah persekutuan malam ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus sumber kasih menghendaki kita sebagai umat yang ditebus hidup dalam persekutuan kasih yang saling menguatkan, menumbuhkan dan mendoakan. Kiranya menjadi doa dan praktik nyata sebagai saudara seiman kita, hidup dalam pengertian bersama dalam praktik kasih yang nyata. Mari nyanyikan pujian, ada pengertian bersama. Bersatu di dalamnya, kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Dia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Dia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Bersatu di dalamnya, bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya Ia tunjukkan, Dia tuntun jalan hidupku, bersyukurlah. Jemaat yang terkasih, saatnya kita menyiapkan hati kita dengan rendah hati, diajar, dibimbing dalam kebenaran firman-Nya. Bagaimana menjalani hidup sebagai saudara persekutuan yang ditebus Kristus. Kiranya karya Roh Kudus dan pencerahan firman-Nya akan memampukan kita hidup dalam komunitas persekutuan yang sejati seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Mari sambut firman-Nya, kita nyanyikan pujian, Satukan Kami. Kami bersaudara, ya kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir,
Bapa satu, punya lihat Kau dalam kami. Kami sehati, sepikir, biar Kau menjadi rumahnya, takkan rahmat-Mu jadikan kami satu. Kami satu. Puji syukur, salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Bersyukur sekali lagi di dalam persekutuan doa, pembinaan, yaitu bagaimana menjadi keluarga Allah dalam komunitas kehidupan persekutuan orang-orang percaya. Dan hari ini kita memasuki sebagai bentuk persekutuan yang terakhir di dalam tema pengajaran ini. Saudara, tema terakhir kita adalah membangun komunitas sejati. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Saya membacakan untuk jemaat sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca, dan mari kita merenungkan dan kita menemukan kebenaran ini. Mari kita minta Roh Kudus boleh membukakan setiap rahasia kebenaran ini untuk kita hidupi. Kita berdoa. Kami memohon belas kasihan-Mu, supaya kebenaran tidak berlalu kami dengar, tapi Roh Kudus yang akan memberi pencerahan, membantu hati dan pikiran kami semua untuk tunduk kepada kebenaran itu. Dan kami rindu sungguh menjadi keluarga Allah yang mempraktekkan kehidupan yang saling membangun di dalam komunitas umat sejati-Mu. Terima kasih Tuhan, bantulah hamba-Mu dan juga kami semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, komunitas sejati dibangun dalam praktek kasih Kristus. Saudara, ada kebenaran yang harus menjadi dasar hidup praktek kasih kita. Kenapa saudara? Karena siapa yang dimiliki Kristus, berarti dia adalah milik Kristus yang sejati. Siapa yang dimiliki Kristus, memiliki roh Kristus. Sebaliknya, tanpa memiliki roh Kristus, sesungguhnya bukan milik Kristus. Sehingga kita percaya bahwa komunitas sejati orang-orang pilihan dibangun di dalam praktek kasih Kristus, bukan di luar kasih Kristus. Saudara, hidup dalam komunitas yang saling mengasihi butuh proses dan perjuangan. Kenyataan dalam komunitas jemaat ada perbedaan-perbedaan di dalam latar belakang dan segala karunia dalam diri kita. Dan kita juga sadar masih hidup berjuang di dalam daging kita yang lemah. Kita butuh kasih karunia. Sekali lagi, kita butuh kasih karunia. Dan kita menyadari bahwa kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Saudara, hidup dalam kesatuan kasih adalah kehendak Allah yang harus tiap kita sebagai orang percaya
taati untuk diupayakan. Saudara, kita lihat pada ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saudara, penekanan hidup di dalam Kristus ini penting, saudara. Paulus ketika menasihati jemaat yang ada di Filipi, dan ini kebenaran yang relevan untuk gereja sepanjang zaman, yaitu hidup kita sebagai orang percaya. Sudah dikatakan penekanan pentingnya adalah hidup di dalam Kristus. Paulus tidak mengatakan jemaat di luar Kristus, karena yang disebut jemaat adalah jemaat yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Sehingga saudara, tiap kita yang mengaku tinggal dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, maka hidup kita adalah hidup yang saling di antara satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat umat ketebusan, hidup dalam kebergantungan saling sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus yang lain. Nah, saudara, dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Semua terwujud untuk hidup di dalam saling membangun, di dalam menguatkan, dan juga di dalam penghiburan Kristus menjadi penghiburan kita, di dalam persekutuan roh, artinya kesatuan roh Allah yang mengikat kehidupan kita, sehingga di dalamnya ada praktek kasih yang di dalamnya lahir dari belas kasihan Allah, dan di situ terwujud kehidupan saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kesempurnaan sukacita ketika kita hidup di dalam saling mengasihi. Paulus merasa bahwa sukacitanya akan melimpah ketika komunitas hidup orang-orang percaya pada saat itu mempraktekkan hidup kasih ini. Saudara, ketika tiap jemaat dalam komunitas hidup mempraktekkan kesatuan kasih ini, maka dikatakan kamu, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah setiap kita jemaat, setiap kita sehati, sepikir, satu dalam kasih, satu dalam tujuan, dalam bersama-sama mengasihi Tuhan dan mewujudkan praktek kasih Tuhan di dalam hidup kita untuk mengasihi satu dengan yang lain di dalam kehidupan jemaat. Sehingga ketika jemaat bisa mengasihi satu dengan yang lain, pasti akan bertumbuh di dalam mengasihi orang-orang yang belum percaya. Di dalamnya ada sukacita besar, baik bagi yang melayani. Konteksnya pada saat itu adalah Paulus bersukacita ketika jemaat benar hidup di dalam kesatuan kasih ini. Dan itu menjadi sukacita ketika dia melayani. Tentunya juga bagi setiap hamba-hamba Tuhan saat ini. Ketika kita boleh melihat hidup persekutuan jemaat di dalam gereja lokal, gereja kita Elion Puri atau gereja di mana saudara tergembalakan, hidup di dalam praktek kasih. Bahkan di dalam masa pandemi ini, kita sungguh-sungguh didorong untuk mewujudkan praktek kehidupan kasih. Sekalipun mungkin kita terpisah dengan jarak, tetapi saudara, hubungan kasih kita tidak boleh terpisahkan dengan kesulitan-kesulitan pandemi yang saat ini tiap-tiap jemaat hadapi. Nah saudara, bagaimana mempraktekkan kesatuan kasih ini? Ayat 2 dan 3 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Dan saudara, di dalamnya hendaklah kita hidup dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara, di dalam mempraktekkan kesatuan kasih ini, selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang selanjutnya, kita tidak mencari kepentingan sendiri. Kita bukan orang-orang yang egois, kita bukan orang-orang yang hidup sendiri. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita ditebus di dalam komunitas. Kita bukan ditebus untuk hidup bertumbuh secara rohani sendiri. Tidak akan bisa. Sehingga saudara, selanjutnya dikatakan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita bukan orang-orang yang hidup di dalam satu pencarian jati diri kita, supaya orang lain menghargai, menghormati kita dengan ambisi-ambisi diri. Saudara, pada naturnya ketika kita hidup mempraktekkan kasih, maka di sana ada penghargaan, maka di sana ada penghormatan yang tulus, bukan berpusat pada diri, tetapi berpusat kepada Kristus yang membentuk hidup kita. Kita belajar dengan rendah hati, mengutamakan orang lain. Saudara, ini adalah natur kehidupan kekristenan yang sejati.
Kita tidak mengedepankan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita belajar selain memperhatikan kepentingan kita, kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Di dalam bagian ini saudara ada dua sisi, bahwa kasih itu peduli tetapi bukan kepo. Saudara, artinya bahwa kita bukan orang-orang yang memperhatikan kepentingan orang lain demi memuaskan diri kita, demi tahu apa yang menjadi masalah orang lain atau saudara kita seiman, sehingga dengan keponya kita berusaha untuk mencari tahu persoalan atau pergumulan orang lain itu untuk memuaskan diri. Saudara, bedanya adalah kepo dengan praktek kasih. Kasih peduli itu berarti memperhatikan kepentingan orang lain, berarti saudara digerakkan dengan kasih Kristus. Kita punya empati, kita punya care, kita punya hati yang benar-benar peduli dengan mempraktekkan kasih kita. Dengan misalnya berdoa, atau dengan misalnya memberi dukungan secara finansial, atau mungkin memberi dukungan secara spiritual, yaitu memberikan nasihat, memberikan penghiburan di masa-masa sulit atau di masa-masa duka cita. Sehingga saudara, kepuasannya bukan pada diri kita, tetapi kepuasannya adalah bagaimana Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan lewat keperhatian kita, atau lewat kepentingan ketika kita mengedepankan kepentingan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan, membangun komunitas kehidupan yang bertumbuh sebagai umat yang sejati? Saudara, kuncinya adalah membangun komunitas seperti yang Kristus kehendaki. Jadi bukan menurut apa yang menjadi pemahaman dunia dan juga menjadi pemahaman diri kita. Kita membangun komunitas seperti yang Kristus kehendaki. Apa yang Kristus kehendaki? Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini komunitas keluarga Allah. Saudara, kata kamu ini menunjuk kepada seluruh jemaat, semua orang-orang percaya. Kita punya perasaan, kita punya pikiran yang terdapat juga dalam Kristus. Saudara, apa perasaan dan pikiran Kristus? Ini penting yang harus kita teladani. Saudara, kita diperlihatkan ayat 6 sampai 8. Ketika saudara dan saya memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus, maka kita punya kesehatian dengan saudara-saudara seiman. Sehingga saudara, ayat 6 dan 8 menjadi kunci untuk menjalankan kehidupan praktek kasih tadi, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang belajar bagaimana kita sungguh hidup di dalam mempraktekkan kasih yang nyata, di dalam saling membangun, saling menguatkan. Di sana ada kasih yang mesra, ada kepedulian. Saudara, ayat 6 dan 8 ini menjadi kunci keteladanan hidup bagaimana kita membangun komunitas yang sejati. Nah, saudara, di situ dikatakan bagaimana Kristus menjadi teladan hidup kita. Ada kerendahan hati dalam diri Yesus ditunjukkan, yang walaupun dalam rupa Allah, ayat 6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, mari kita lihat kerendahan hati dalam diri Yesus. Siapa Yesus? Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah anak Allah yang dimuliakan sejak di dalam kekekalan di dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus tidak mempertahankan hak kemuliaan. Yesus tidak mempertahankan kehormatannya. Dia rela berkorban. Dia Tuhan pemilik segala sesuatu. Tetapi dia rela menjadi manusia dan menempatkan diri sebagai doulos, sebagai budak. Dan ketika dia menjadi budak, menjadi hamba, dia taat kepada misi Bapaknya, kehendak Bapaknya. Bahkan ketaatannya dibuktikan dalam kesetiaan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, dia mati dengan cara hina, dia mati dipermalukan, dia mati menderita yang sangat luar biasa ketika berada di dalam kematian salib. Karena salib adalah kehinaan yang sungguh-sungguh merupakan sesuatu aib yang sangat mempermalukan dan menderita yang sangat luar biasa. Nah, saudara, kita boleh melihat tujuan Yesus menyelamatkan kita, menebus kita
Saudara, di ayat 8 dikatakan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan diri taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita yang sudah ditebus tanpa terkecuali, siapapun yang telah ditebus, boleh belajar rendah hati, boleh belajar rela berkorban, boleh belajar taat, boleh belajar setia. Supaya apa, saudara? Terbangun komunitas sejati tubuh Kristus yang sudah ditebus itu meneladani Kristus. Saudara, saya dan juga saudara ketika diselamatkan, agenda Yesus adalah mengembalikan gambar rupa kita, citra diri kita yang sudah rusak dengan natur berdosa, dengan egois, kesombongan, pencarian jati diri dengan kehormatan diri sendiri. Itu semua dibalikkan supaya kita boleh sungguh-sungguh berpusat kepada Allah dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan, menghendaki keselamatan kita adalah keselamatan yang meneladani Dia. Ada hati yang penuh kerendahan, ada kerelaan berkorban, ada ketaatan, ada kesetiaan untuk mewujudkan komunitas tubuh Kristus yang sejati itu boleh terus meneladani serupa dengan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Dunia boleh percaya ketika praktek kasih Kristus itu ada dalam hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Saudara, mari saya dan saudara memperjuangkan bersama-sama sebagai komunitas sejati keluarga Allah. Di masa pandemi ini Tuhan punya kehendak yang jelas. Kita bukan orang-orang yang makin jauh dalam persekutuan. Kita bukan orang-orang yang makin tidak kenal satu dengan yang lain atau tidak peduli. Justru kita harus mempraktekkan kasih dengan saudara-saudara seiman dalam komunitas melalui kelompok kecil kita. Ada kelompok-kelompok kecil KTB. Tetapi juga di dalam komunitas persekutuan keluarga besar kita. Baik melalui persekutuan doa Rabu, melalui ibadah minggu bersama-sama. Kita dibangun dalam komunitas bersama. Untuk apa, saudara? Untuk saling. Sekali lagi, untuk saling apa? Untuk saling jujur dan terbuka. Kenapa, saudara, kita butuh saling jujur dan terbuka sebagai praktek komunitas sejati ini? Supaya kita boleh makin kenal lebih dalam. Kita bukan orang-orang yang bertopeng muka atau bermuka dua, tampil di luar beda di dalam. Dengan keterbukaan dan saling kejujuran, kita sadar kelemahan diri kita. Kita juga memahami keterbatasan dan kelemahan saudara seiman yang lain. Sehingga kita boleh saling belajar lebih dalam, saling mengenal. Tetapi bukan hanya saling jujur dan terbuka, kita harus saling percaya dan memegang rahasia. Ini penting, saudara. Ketika ada keterbukaan, lebih dalam kita kenal. Kita bukan orang-orang yang justru mengumbar kelemahan atau kita membocorkan rahasia. Ketika ada saudara seiman, mereka bergumul, berjuang dengan kelemahannya. Ketika bergumul untuk mencurhatkan, menyampaikan pergumulannya, kita saling menjaga rahasia. Kita hidup saling bisa dipercaya. Dan saudara, yang ketiga mempraktekkan saling memperhatikan dan mendorong. Ingat, saudara, kita bukan orang-orang yang hidup sendiri. Kadang perjalanan iman kita bisa lemah. Kadang saat teduh kita bisa surut. Kadang semangat doa dan ibadah kita bisa lemah. Disitulah kita butuh saudara kita seiman yang lain. Kita tidak sendirian, kita saling menguatkan. Ketika kita kuat, kita menguatkan saudara kita, membangun saudara kita yang lemah. Ketika kita lemah, orang lain saudara kita seiman boleh saling mendorong dan memperhatikan kita. Yang selanjutnya, saudara, kita harus saling rendah hati dan mengampuni. Mari kita memulai dari diri kita. Kita cepat melihat kelemahan diri kita. Dan kita juga lambat untuk apa, saudara? Menghakimi kelemahan saudara kita yang lain. Kita dengan belajar cepat memahami, memaafkan kondisi kelemahan orang lain ketika kita memahami kelemahan diri kita sendiri. Sehingga ada kesadaran ketika kita telah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan. Kita akan belajar dengan rendah hati, mengampuni, memaafkan saudara kita, memahami kelemahannya, perjuangan kelemahannya. Dan kita bukan orang yang cepat menghakimi, bahkan orang yang sulit mengampuni. Saudara, pentingnya saling rendah hati dan mengampuni. Yang terakhir, saudara, saling memberi waktu bersama secara kuantitas ataupun kualitas. Penting, saudara, ada kebersamaan. Setelah ibadah selesai mungkin kita boleh saling ngobrol untuk apa? Saling menanyakan kabar. Ketika di dalam kelompok kecil ada waktu kuantitas
dan juga kualitas. Selain kita hidup di dalam keakraban yang saling bercanda, tetapi di situ saudara ada nilai-nilai kualitas dalam hubungan kita. Mungkin bapak-bapak perlu sesekali ngopi bersama. Untuk apa saudara? Ada kualitas. Di situ kita bisa saling bagaimana kita membangun hidup sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kadang kita jujur dengan keterbukaan, kelemahan, dan bagaimana kita saling membangun, menguatkan. Demikian juga para istri bisa saling menguatkan. Bagaimana peran menjadi penolong bagi suami. Bagaimana mendidik anak-anak. Di situ saudara, pentingnya memberi waktu secara bersama-sama. Ada kuantitas, persekutuan sebulan sekali kelompok kecil. Atau mungkin ada peningkatan 2 minggu sekali. Pentingnya kebersamaan, memberi waktu untuk mendengar. Memberi waktu untuk bisa bersama-sama bercanda. Tetapi juga memberi kualitas bagaimana isi daripada pertemuan kita, persekutuan kita, dan kebersamaan kita, baik secara formal ataupun non formal, itu memiliki kualitas saling membangun iman, saling membagikan pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan, saling membagikan kebenaran firman yang dihidupi. Itulah saudara, pentingnya memberi waktu secara kuantitas dan kualitas sebagai keluarga Allah. Saudara, sudahkah saya dan saudara mempraktekkan hidup dalam persekutuan kasih yang sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan gereja lokal kita? Sudahkah saya terlibat? Sudahkah saya mau ikut memperjuangkan dan mendoakannya terjadinya komunitas sejati di gereja kita seperti yang Allah kehendaki? Nah saudara, mari kita wujudkan persekutuan komunitas sejati itu di tengah-tengah gereja lokal di mana kita bertumbuh dan melayani. Tuhan memberkati persekutuan kita dan komunitas kita untuk saling membangun sebagai komunitas yang sejati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, suara hamba-Mu berhenti berbicara untuk menguraikan firman. Kebenaran firman ini berulang-ulang kami dengar. Tetapi kami rindu mempraktekkan kehidupan komunitas yang sejati. Komunitas yang hidup benar-benar tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih-Mu, dan mempraktekkan kehidupan kasih yang nyata di dalam komunitas kami sebagai keluarga Allah, yang saling memperhatikan, yang ada kerendahan hati, yang tidak mengejar kepentingan diri sendiri dan kehormatan diri sendiri, tetapi mengutamakan saudara kami seiman yang lain. Dan itulah terwujudnya kehidupan yang saling mempercayai, yang saling menerima, yang memiliki kualitas dan kuantitas untuk punya waktu bersama-sama bertumbuh sebagai keluarga Allah. Wujudkan Tuhan di dalam kehidupan gereja lokal kami, di dalam persekutuan kelompok kecil kami, dan di dalam persekutuan secara kelompok besar, sehingga Tuhan dimuliakan. Demi Kristus Tuhan. Amin. Bersyukur kiranya karya Roh Kudus dan pencerahan firman-Nya makin mempersatukan kita hidup dalam komunitas yang saling menghargai, mengutamakan yang lain dan saling membangun. Hidup dalam komunitas sejati dapat terwujud dalam gereja kita, manakala kita semua mau belajar meneladani kerendahan hati Yesus yang rela merendahkan dirinya untuk menebus kita. Mari siapkan hati kita berdoa, nyanyikan pujian, satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dan kami. Dan kami sehati sepikir, biar kehendak jadiku menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan
biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, saatnya kita bersama-sama berdoa syafaat. Doa kita yang pertama, mari belajar menyatakan syukur. Yang pertama, bersyukur jika Kristus yang sudah rela berkorban, taat dan setia, menyelamatkan, menebus saya dan saudara di atas kayu salib untuk memberi teladan hidup yang kita ikuti dalam kerendahan hatinya, pengorbanannya, ketaatannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami dengan kerelaanmu, rela berkorban, rela menanggalkan kemuliaan-Mu, dan rela dengan taat dan setia mati di atas kayu salib untuk memperjuangkan keselamatan kami. Saatnya kami rindu mempraktekkan keteladanan hidup-Mu, kasih-Mu, kerendahan hati-Mu dan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, di tengah keluarga dan juga di tengah keluarga Allah sebagai jemaat, sehingga kami boleh diselamatkan untuk meneladani Kristus. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pokok doa yang kedua, mari berdoa bersama-sama, minta anugerah Tuhan menolong kita berjuang membangun komunitas sejati sebagai keluarga Allah yang Allah kehendaki. Mari praktekkan hidup saling mengasihi di tengah-tengah komunitas keluarga Allah. Di situasi pandemi yang sulit ini, kita justru tetap menyatakan kasih sebagai keluarga Allah supaya dunia percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami butuh anugerah Tuhan untuk mempraktekkan hidup di dalam komunitas keluarga Allah yang sejati, yang saling menyatakan kasih untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menghiburkan satu dengan yang lain. Bahkan di masa-masa sulit pandemi ini, kami bukan orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tetapi kami menjadi keluarga Allah yang benar-benar mewujudkan komunitas sejati kami dengan hidup dalam kesatuan kasih, yang peduli, yang mendoakan, yang menghibur dan menguatkan, supaya di sana Tuhan dipermuliakan dan dunia boleh percaya bahwa di dalam hidup kami ada kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat, mari kita bersyukur dalam syafaat kita untuk bangsa, karena Tuhan campur tangan menolong bagi bangsa kita di dalam mengatasi penyebaran COVID yang makin menurun, khususnya Jawa Timur pada level yang pertama. Kita sangat bersyukur. Kita berdoa untuk pemulihan ekonomi dan juga pemulihan sosial, kesiapan anak-anak kita yang sekolah sudah online, mungkin juga sudah dipersiapkan hal itu. Dan kita juga doakan untuk ibadah gereja-gereja, termasuk ibadah gereja kita. Kiranya jemaat diberi keberanian untuk datang beribadah secara tatap muka lewat prokes. Saudara, ini penting sekali supaya jemaat tidak nyaman untuk selalu beribadah di rumah, tetapi tahu panggilan penting komunitas bersama-sama. Itu perlu dipersiapkan untuk jemaat punya keberanian, tetapi juga bertanggung jawab dalam hikmat secara prokes. Kiranya Tuhan boleh menolong dan melindungi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan-Mu yang luar biasa, sehingga upaya pemerintah kerja keras yang juga didukung oleh masyarakat luas di dalam prokes, sehingga khususnya Jawa Timur boleh turun pada level yang pertama di dalam penurunan angka COVID. Tetapi biarlah tidak membuat kami lengah, kami tetap berjaga. Secara khusus kami mendoakan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Karena pemulihan ekonomi bangsa kami menjadi pemulihan hidup tiap-tiap keluarga jemaat-Mu pula. Kiranya sungguh Tuhan menolong. Dan kami juga berdoa untuk kesiapan anak-anak kami yang mungkin sudah memasuki sekolah atau persiapan rencana sekolah anak-anak kami dari TK sampai perguruan tinggi untuk tatap muka. Kiranya juga Tuhan memberi perlindungan, hikmat dan prokes yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dan khususnya kami juga doakan untuk gereja-gereja yang sudah mulai menyiapkan jemaat untuk
boleh beribadah secara langsung, secara tatap muka. Mari Tuhan berikan hikmat dan juga roh keberanian kepada jemaat, sehingga jemaat tidak terlena, tidak hidup di dalam sungguh kondisi yang di dalam ketakutan, tetapi ada keberanian iman dalam hikmat tuntunan Tuhan, supaya tetap prokes dan persiapan-persiapan ibadah secara langsung ini juga akan ditolong oleh Tuhan. Para pelayan-Mu dilindungi, jemaat-jemaat yang datang beribadah juga dilindungi. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai pokok doa yang terakhir, mari wujudkan kasih kita untuk saling mendoakan di dalam hidup jemaat, secara khusus gereja lokal, gereja kita. Khususnya kita fokuskan untuk anak-anak kita sekolah, supaya anak-anak kita, saudara, mereka sungguh dipersiapkan bersama anak-anak remaja pemuda sebagai generasi masa depan gereja kita dan bangsa kita. Hidup mereka tidak dirusakkan dengan teknologi. Teknologi dipakai Tuhan untuk menjadi sarana menolong mereka belajar dengan baik. Mereka sungguh-sungguh dilindungi Tuhan dari pergaulan yang buruk dan juga dari pengaruh gadget yang sangat luar biasa. Mari orang tua juga diberi hikmat mendampingi, dan anak-anak kita sekolah minggu dan pemuda remaja adalah generasi pengganti kita, kesaksian kita, kesaksian gereja dan masa depan bangsa kita. Mari kita boleh mengangkat tangan bersama-sama, kita doakan anak-anak kita, generasi anak-anak kita dan remaja pemuda. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kemurahan kami memohon berkat-Mu bagi generasi anak-anak kami sekolah minggu, remaja dan pemuda. Berkati supaya menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Engkau, yang boleh mengenal Engkau. Berkati para pembimbing, para lose guru sekolah minggu. Berkati para pembimbing pemuda remaja, secara khusus hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, khusus untuk gereja lokal kami, baik hamba-Mu, istri dan juga Kak Yudi, supaya diberi hikmat di dalam menggampingi, menggembalakan, karena mereka adalah masa depan gereja dan masa depan bangsa. Kesaksian Injil Kristus yang mati dan bangkit akan diteruskan lewat kasih dan kuasa-Mu bekerja dalam hidup anak-anak kami, dalam hidup remaja pemuda. Lindungi dari pergaulan yang buruk, lindungi dari pengaruh teknologi gadget, karena di depan mata dan juga di tangan mereka punya teknologi, dan ini kiranya bukan menjadi sesuatu yang membunuh masa depan mereka, tetapi yang akan menolong menjadi sarana anugerah untuk memberkati anak-anak kami. Berkati orang tua untuk bisa menjadi pemprotek yang menyaring, yang memfilter, yang mengarahkan, yang menasihati, yang bisa menjadi teladan bagi pertumbuhan anak-anak. Mohon berkat-Mu supaya mereka diberkati sekolahnya, diberkati masa depannya, dan mereka menjadi orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk melayani dan memuliakan Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Demikian jemaat sekalian, semua acara persekutuan doa kita malam hari ini dapat kita ikuti dari awal sampai akhir. Kiranya Kristus beranugerah menumbuhkan kesatuan kasih persekutuan kita. Mari kita terus giat dan bertekun di dalam persekutuan doa, menyembah dan terbimbing dalam kebenarannya sebagai keluarga Allah yang bertemu Rabu depan secara Zoom. Pada akhirnya kami berdua yang bertugas mengucapkan salam kasih dalam membangun persekutuan yang sejati sebagai keluarga Allah. Amin.